Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan selalu sehat ya. Baik, untuk kalian yang daring di rumah, Ibu akan menyampaikan pembahasan soal melalui video ya. Kalau yang home visit pastinya kita langsung bisa tatap muka. Nah, untuk hari ini, hari Senin, kita akan bahas dulu soal latihan tematik 1, yaitu tanggal 20 Juli. Kalau sudah yang mengerjakan, bisa dilihat jawabannya, mungkin bisa disamakan juga ya. Kemudian untuk yang belum mengerjakan, nah ini kesempatan kalian untuk mengerjakan juga, bisa sambil dikerjakan. Baik, untuk nomor 1, ini nomor 1 mupalnya bahasa Indonesia ya. Sebutkan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Nah, kalian silahkan buka saja rangkuman yang sudah diberikan. Nah, ini. Ulangi lagi. Sebutkan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Jawabannya adalah cara menentukan ide pokok. Pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf tersebut. Tandai ide pokok tiap paragraf, bisa dengan stabilo atau apa. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, itu untuk jawaban nomor 1. Kita lanjutkan lagi nomor 2. Nah, ini PPKN. Mengenal Pancasila. Terlalu besar ya. Oke. Pancasila adalah titik-titik negara. Jawabannya dasar negara. Pancasila terdiri dari 2 kata berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Hari kelahiran Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Nama Pancasila diberikan oleh Insinyur Soekarno ketika perumusan dasar negara saat sidang BPUPKI. Ya, itu ya jawabannya. Itu jadi kalian bisa tahu jawabannya sudah betul apa belum. Untuk yang masih salah bisa diperbaiki. Nomor 3 untuk mupel IPA. Nah, ini kalian tinggal mengisi titik-titik ini, jawabannya tinggal mencari sudah ada di kotak ini ya. Nah, oke, nomor 1 poin A ya. Perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan disebut perkembangbiakan secara F. generatif. B. Alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Nah, ini yang B ya. Penyerbukan yang dimana serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang berbeda jenis disebut penyerbukan apa? Berbeda jenis. Ya, kalau berbeda jenis tumbuhannya berarti bastar. Eceng gondok dan teratai, Eceng gondok dan teratai mengalami penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan tersebut dinamakan apa? Kalau air itu sama dengan hidro ya kalimat. Berarti di sini hidrogami. F. Perkembangbiakan dengan cara melahirkan disebut H ya, pipipar. Kemudian yang G. Batang yang terdapat dalam tanah disebut batang yang ada dalam tanah. Oke, sini ada. Nah, yang itu adalah rizoma ya. Rizoma jawabannya. Rizoma atau akar tinggal. H. Menempelkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain disebut okulasi. Ya, itu I. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 4. Ini SBDP.
Sebutkan 3 nama patung yang terkenal di Indonesia beserta latar belakang pembuatan patung tersebut. Nah, di situ kalian bisa buka bukunya, buku tematik 1 itu halaman 35. Ya. Di situ ada beberapa patung, ada Monumen Nasional, ada patung Selamat Datang, kemudian ada patung Dirgantara, ada patung Jenderal Sudirman, ada patung Arjuna Wijaya. Kalian bisa pilih 3 ya. Ada patung pahlawan, patung pemuda membangun, patung pembebasan Irian Barat, patung Diponegoro, dan Tugu Proklamasi. Nah, ini halaman 23. Nah, di situ kalian pilih 3 aja. Ya. Oke, Bunda kasih contoh yaitu Monumen Nasional. Monumen Nasional atau yang populer disingkat dengan Monas. Nah, ini ada jawabannya. Dengan Monas. Yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan pemerintahan kolonial. Kemudian patung Selamat Datang berupa patung yang didesain dengan bentuk sepasang manusia yang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Sesuai dengan namanya, patung ini diperuntukkan bagi para pendatang yang mengunjungi Jakarta. Ya, itu. Satu lagi, patung Dirgantara. Patung Dirgantara atau patung Pancoran terletak di kawasan Pancoran. Nah, ini permintaan dari Bung Karno. Beliau ingin menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang Dirgantara. Ya, itu latar belakangnya. Itu mungkin 3 contohnya ya. Jadi kalian bisa pilih yang lainnya. Baik, nomor 5. Persamaan kondisi geografis negara Indonesia dan negara Filipina. Nah, ini kalian bisa buka PowerPoint materi IPS. Ya. Nah, ini ada Filipina. Oke, ulangi pertanyaannya. Persamaan. Nah, jadi persamaannya ya. Persamaan Indonesia dan negara Filipina. Apa persamaannya? Oke, kita baca dulu. Di sini ada di timur berbatasan Laut Cina, Laut Filipina, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Borneo, Maluku, dan Sulawesi. Nah, ini kemudian untuk Indonesia. Nah, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di antara benua Asia, dan di sini Indonesia ada juga Laut Sulawesi yang ada. Oke, itu jawabannya. Nah, jadi kalian intinya jangan malas untuk membaca buku. Jadi kalau dapat soal itu, baca buku dulu sebelum bertanya ke orang lain. Sebelum browsing di Google, baca buku dulu yang ada ya. Itu mungkin. Ya, itu untuk pembahasan soal subtema 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.